Tolong ceritakan tentang sejarah maulid. Apakah maulid Nabi SAW termasuk bid'ah hasanah? Merujuk sabda Nabi SAW hadis riwayat Muslim nomor 1017. Barang siapa yang membuat-buat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya, dan begitu pula sebaliknya. Maulid Nabi SAW adalah merayakan hari lahir Nabi SAW. Awal mulanya muncul tahun 230 Hijriah. Dan ini muncul dari kerajaan dinasti Fatimiyah Syiah. Syiah ya. Yang itu dibentuk pada saat itu di Mesir. Dan mereka punya 6 macam maulid, dan sampai hari ini di Iran masih ada tuh. Jadi yang berfaham Syiah memang mengikuti ini. Sayangnya banyak ahli sunnah yang menarik ajaran ini, pemahaman ini ke pemahaman mereka. Padahal sebenarnya pemahaman orang-orang Syiah. Dan Syiah ini jelas mengkafirkan sahabat, mengatakan Al-Quran kurang, gitu kan. Mereka punya 6 macam maulid. Maulid Nabi SAW, Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan rajanya mereka. Dan mereka pada saat membaca maulid dengan zikir-zikir yang sering kita dengar sekarang, itu ya mereka berdiri di tengah-tengahnya karena menganggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat. Banyak orang ahli sunnah di Indonesia yang benci dengan Syiah, karena pemahaman Syiah jelas ya mengkafirkan sahabat, mencaci maki Abu Bakar dan Umar, mengkafirkan mereka, mengatakan Quran kurang. Tapi mereka tidak sadar maulid yang mereka lakukan adalah acara dari orang-orang Syiah, gitu kan. Anda boleh kembali kepada buku sejarah, semua buku sejarah menjelaskan masalah itu. Jadi munculnya di tahun 230 Hijriah dan dilakukan oleh Syiah ya pada saat itu yang mendirikan dinasti Fatimiyah namanya. Baik, itu kurang lebih gambaran tentang sejarahnya. Dan orang-orang Syiah Fatimiyah waktu itu mengadakan maulid. Review lagi kembali kenapa mereka buat. Ternyata mereka waktu itu di Mesir berbatasan dengan Bizantium, kerajaan Romawi. Dan waktu itu orang-orang Romawi mereka mengadakan maulidnya Nabi Isa, ya gitu. Maka orang-orang Syiah waktu itu mengatakan di Mesir, kalau gitu kita juga buat maulid untuk Nabi SAW. Maka dibuatlah. Dan sekarang Anda boleh tanya kepada siapapun, kiainya, habibnya, tanya, apakah Nabi SAW pernah melakukan maulid kayak Anda lakukan nih? Berzikir, baca salawat, berdiri, menganggap ruhnya Nabi sedang lewat, pernah? Pasti kalau mereka jujur, mereka akan mengatakan tidak pernah. Ditanya, lalu kenapa Anda lakukan? Bentuk cinta kepada Nabi SAW. Bentuk cinta itu harusnya mengikuti dan mencontohi dan melakukan apa yang dicontohkan dan diperintahkan saja, nggak menambah, gitu kan? Karena kalau kita menambah, seakan-akan kita menganggap Nabi SAW masih ada yang belum disampaikan. Para Nabi sudah pada saat meninggal menyampaikan semua. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah? Beliau mengatakan kalimat yang mulia pada saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian, kata Ibnu Katsir. Ayat ini dalil yang paling nyata dan jelas ya, menekankan bahwasanya Nabi SAW tidak menghembuskan nafas terakhirnya kecuali sudah menyampaikan semua apa yang Allah tuntunkan, dan umat ini tidak butuh lagi tambahan, yang kecil sampai yang besar, yang samar-samar sampai yang jelas, gitu kan. Semua dijelaskan, semua sudah disampaikan. Dan Nabi SAW pada saat mau meninggal dunia di Haji Wada, beliau mengatakan halla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Alla ballaktu, ingatlah saya sudah sampaikan kepada kalian. Sudah cukup semuanya, maka jangan ditambah, jangan dikurangin, saudaraku. Bacalah salawat, Nabi SAW perintahin tuh, banyak perintah salawat. Baca 10 kali pagi, 10 kali sore, zikir pagi sore. Boleh juga dijadikan sebagai zikir rutin kita tiap hari. Nabi SAW perintahkan untuk baca salawat, gitu kan. Dianjurkan untuk membaca. Di hari Jumat disuruh memperbanyak salawat untuk Nabi SAW. Setiap kali disebut namanya SAW. Dalam majelis ini berapa kali kita katakan Nabi SAW, Nabi SAW. Itu semua fadilah, itu diperintahkan, gitu kan. Tapi jangan dikarang secara khusus, karena itu akan menambah. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ngotot mengerjakannya, mengatakan ini benar, silahkan, itu hak Anda. Saya menyampaikan apa yang saya ketahui, gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tidak menghardik, saya mengingatkan apa yang saya ketahui. Kalau Anda anggap ini benar, terimalah, gitu kan. Karena orang yang bijaksana, orang yang berakal adalah orang kalau menerima, mendengar sebuah penyampaian dan itu benar, lebih benar dari apa yang dia ketahui sebelumnya, maka dia menerimanya. Ya, maka dia akan selamat dari sifat sombong, kan gitu.